Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini bersama saya Muhammad Hobroluda dalam pembelajaran fikih kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu bab salat fardu dan sujud sahwi. Semoga yang menonton ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Enjoy this video. Yang pertama, definisi dari salat. Salat berasal dari kata sholat yang artinya adalah doa. Ini secara bahasa ya, berarti doa. Adapun sholat secara terminologi atau istilah ulama fikih adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan berbagai syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan akhir dengan salam. Jadi sholat itu kita semua seperangkat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan berbagai macam syarat tertentu. Tapi kalau secara bahasa, sholat berarti doa. Syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Ya, syarat wajib sholat 5 waktu yaitu yang pertama adalah Islam. Yang kedua, suci dari haid, kotoran dan nifas. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, baligh. Yang kelima, telah sampai dakwah atau sudah disampaikan perintahnya oleh Rasul. Nah, kalau sekarang Rasul tidak ada, berarti lewat ulama-ulama yang telah mengajarkan dakwanya. Yang keenam, melihat atau mendengar. Yang ketujuh, terjaga dan tidak tidur dan tidak lupa. Jadi syarat wajib sholat 5 waktu ada 7 ya. Yang pertama Islam, kedua suci dari haid, kotoran dan nifas ya. Yang ketiga berakal, yang keempat baligh, yang kelima telah sampai dakwanya, yang keenam melihat atau mendengar, yang ketujuh terjaga. Tata cara sholat 5 waktu. Yang pertama, niat dan berdiri. Berdiri tegak setelah masuk sholat dalam keadaan suci dan menutup aurat serta menghadap kiblat. Kemudian berniat untuk melakukan sholat yang telah dimaksud di dalam hati tanpa diucapkan. Jadi setelah kamu posisi berdiri, terus kamu niatkan sesuai dengan masing-masing sholat yang ingin kamu lakukan. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah melakukan atau membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika takbir. Jadi yang pertama adalah berdiri, terus niat, terus yang kedua adalah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, posisinya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di depan dada atau di atas dada, di bawah sepanjang masih di atas pusar, yaitu berarti di atas pusar atau di bawah dada sedikit. Kemudian membaca doa iftitah dan basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Apabila sampai pada bacaan waladhdallin, langsung membaca amin. Yang selanjutnya setelah itu membaca salah satu surat pendek ataupun apa yang mudah baginya, yaitu bagi seorang yang melakukan sholat di antara ayat-ayat Al-Quran. Dari 30 juz tersebut kamu boleh pilih surat-surat pendek ataupun salah satu ayat yang mudah dan gampang dihafalkan. Terus yang selanjutnya, yang keempat, ruku. Ruku seperti pada gambar ini, setelah membaca surat pendek terus dia Allahu Akbar ya. Terus kondisinya adalah ruku. Dan dalam ruku sendiri, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga lalu ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya memegang kedua lutut dengan kedua tapak tangan ya, tapak tangan, merentangkan tulang punggung, tidak mengangkat kepala, juga tidak terlalu membungkukkan, dan jari-jari tengah hendaknya dalam keadaan terbuka. Jadi semua tangannya, jari-jari kita terbuka menempel di lutut ya. Kedua lutut posisinya harus lurus. Setelah itu untuk kondisi badan, yaitu punggung lurus tegak dengan kepala ya. Jangan sampai kepala itu menunduk atau mengangkat, tapi dalam keadaan sejajar ya.
Sejajar dalam artian dia lurus vertikal, sehingga misalkan ada sebuah makanan ditaruh di atas punggung tersebut, maka tidak akan jatuh. Yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu adalah selesai ruku lalu bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangannya setinggi telinga, dan sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Terus tata selanjutnya yang keenam, sujud ya. Sujud bertumpu kepada 7 anggota sujud, yaitu dahi, telapak tangan ya, kedua telapak tangan, 2 lutut, dan ujung 2 telapak kaki. Hendaknya diperhatikan agar dahi dan hidung betul-betul mengenai lantai, serta merenggangkan bagian atas lengannya dari samping badan dan tidak meletakkan tangannya ke lantai, dan merapatkan jari-jarinya serta mengarahkan ujung jari-jarinya ke kiblat. Jadi ini perhatikan ya. Jadi untuk 7 anggotanya, yaitu yang pertama kepala dahi, terus kedua tangan, telapak tangan, terus kedua lutut, terus kedua ujung kaki ya. Ini berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kepala, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, semuanya menempel. Itu 7 anggota badan. Terus ya, kondisi siku tangan tidak menempel ke lantai ya, tidak menempel di lantai. Itu kondisi keadaan sujud ya. Terus selanjutnya duduk di antara kedua sujud, yaitu bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar, kemudian duduk bertumpu pada kaki kiri dan keduanya di atasnya sambil menegakkan telapak kaki kanan, seperti gambar seperti ini ya. Jadi yang kaki kiri sebagai tumpuan, kaki kanannya membentuk agak maju ke samping, terus tegak untuk telapak kakinya. Yang ke-8, sujud kedua kurang lebih sama. Terus ke-9, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu apabila telah menyelesaikan rakaat kedua ya. Jadi 1 rakaat tidak ada tasyahud, 2 rakaat baru tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu bacaannya apabila sholat hanya 2 rakaat saja seperti sholat subuh, maka tasyahud kemudian membaca sholawat Nabi, langsung salam. Nah, kecuali untuk sholat subuh sendiri atau sholat sunnah yang 2 rakaat, jadi tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud. Setelah tasyahud, nah, duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir jangan sampai kita samakan ya. Duduk tasyahud akhir ya, itu seperti duduk tawarruk, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kanan sambil mendudukkan pantat di lantai serta meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Nah, ini gambarnya kurang lebih sama ya, hampir sama dengan tasyahud awal ya, tetapi bedanya kalau ini tasyahud awal tumpuan pantat ya, atau punggung atau apa namanya nih ya, pinggul ya. Pinggul itu ditaruh di atas atau ditumpukan di atas kaki kiri, tetapi kalau ini pinggulnya nempel ke lantai ya. Dan terakhir adalah salam. Salam itu kondisinya adalah menoleh ke sebelah kanan kemudian menoleh ke sebelah kiri. Nah, itu beberapa tata cara dalam sholat 5 waktu. Ada 11 ya, 11 ya, ada 11. Yang pertama tadi adalah
Yang pertama niat dan berdiri, kedua takbiratul ihram, ketiga baca doa iftitah surat Al-Fatihah surat pendek, yang keempat ruku, yang kelima itidal, yang keenam sujud, yang ketujuh sujud antara dua sujud, yang ke-8 sujud kedua, ke-9 tasyahud awal, ke-10 tasyahud akhir, dan terakhir salam. Nah, sampai sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, untuk materi selanjutnya akan di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.